Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini kita mendengar Yesus menegur dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus. Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi menyelamatkan orang-orang. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kehadiran kita membawa sukacita dan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau tidak? Atau jangan sebaliknya, kehadiran kita justru membawa perpecahan, justru membawa kebencian, justru membawa ketidakdamaian dalam kehidupan orang lain. Kita belajar dari sikap kerendahan hati Yesus. Ketika dia berhadapan dengan penolakan, dia tidak membalas dengan kejahatan. Tetapi dia mengajarkan kepada murid-muridnya punya hati yang mau memaafkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika melihat situasi yang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan rencana kita masing-masing, tidak jarang kita merasa kecewa dan marah. Kita mau A, tapi rencana itu berbeda dengan keinginan dan kerinduan kita. Kadang kita sangat marah, kita kecewa. Kita merasa bahwa dengan meluapkan kemarahan, persoalan menjadi selesai dengan baik. Ternyata tidak. Kemarahan tidak menyelesaikan persoalan. Yesus kembali mengajarkan kepada kita, bukan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi belas kasih harus ditegakkan. Karena dengan belas kasih kita mampu menggerakkan hati orang lain dalam perjuangan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita marah, persoalan menjadi bertambah. Kalau api bertemu dengan api, maka hanguslah. Tapi kalau api bertemu dengan air, maka akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berguna. Kalau api bertemu api, rumah kita akan menjadi hangus. Tapi kalau api bertemu dengan air, kita masih mendapatkan hal-hal yang lain. Karena apa? Ketika rumah itu terbakar, kita menyirami dengan api, masih ada hal-hal yang bisa diselamatkan. Maka sekali lagi kita diingatkan bahwa kedewasaan kita seringkali diukur dari kemampuan menata kemarahan. Beranikah kita mengendalikan rasa marah ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita? Kemarahan itu racun yang akan menggerogoti kedamaian dan kebahagiaan kita hari ini.
Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap belas kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Karena belas kasih dan kesabaran itu melahirkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan sampai emosi yang kita miliki meredahkan belas kasih yang hadir dalam diri kita. Tidak ada gunanya melawan kemarahan dengan kemarahan, karena tidak menghasilkan kedamaian. Tapi justru ketika ada kemarahan, ada penolakan, kita bawa itu semua dalam doa agar kita diteguhkan, agar kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kesehatan, kehidupan, berkat berlimpah yang sampai detik ini masih Engkau limpahkan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Apabila dalam kehidupan kami kurang menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang mengampuni orang lain ketika kami mengalami penolakan. Berilah kami belas kasih agar kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi sesama yang ada di sekitar kami. Dampingilah seluruh perjuangan hidup kami masing-masing hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.